Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui saluran jarak jauh, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita akan membahas satu risalah yang sangat penting, yaitu risalah yang berkenaan dengan akidah, yang menjelaskan tentang akidah seorang imam, akidah seorang mujaddid, akidah seorang syekh yang mendakwahkan akidah, yang membela akidah dan menghabiskan umurnya untuk akidah. Ini merupakan risalah atau kitab yang beliau tulis sebagai jawaban dari apa yang ditanyakan oleh penduduk Qasim, yaitu sebuah penduduk, sebuah daerah yang ada di negeri Mamlakah hari ini, yang mereka menanyakan tentang akidah dari seorang imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana pada saat itu telah tersebar fitnah, tersebar syubhat-syubhat yang ditujukan kepada beliau rahimahullah bahwa beliau akidahnya menyimpang, dan syubhat ini sampai hari ini, ya, dan tuduhan-tuduhan keji itu sampai hari ini bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah orang yang menyimpang akidahnya, adalah orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, adalah orang yang mudah menumpahkan darah, adalah orang yang membawa madhab baru, orang yang membawa akidah baru, orang yang membawa ajaran agama yang baru. Ini merupakan tuduhan-tuduhan yang tersebar pada masa itu dan di negeri itu. Kemudian juga sampai hari ini. Maka Al-Imam rahimahullahu ta'ala, beliau pun menuliskan sepucuk surat, menuliskan sebuah risalah, sepucuk surat yang beliau jelaskan di dalamnya tentang akidah-akidah beliau, tentang keyakinan-keyakinan beliau, dan itu semua dari apa yang beliau yakini, dan itu semua bukan datang dari beliau, tetapi itu semua bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan serta akidah yang beliau tuliskan itu semuanya adalah diyakini oleh para ulama-ulama sebelum beliau. Dan nanti akan kita ketahui bagaimana akidah beliau rahimahullah ternyata sama dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah, yang dibawa oleh Imam Malik, yang dibawa oleh Imam Syafi'i, yang dibawa oleh Imam Ahmad, yang dibawa oleh para ulama-ulama, ya, yang telah mendahului beliau dari kalangan para 4 imam madhab ataupun imam-imam setelahnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita baca apa yang beliau tuliskan dari akidah beliau ini, agar kita benar-benar memahami, agar kita benar-benar, ya, bisa menyimpulkan bahwa apa yang beliau yakini nanti sesuaikah dengan apa yang tuduhkan, atau sesuaikah dengan apa yang difitnahkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah beliau rahimahullahu ta'ala. Maka risalah ini dijelaskan dan disyarah oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, dan insyaallah kita akan baca mulai dari awal atau mulai dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya, memulai
surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala ushhidullah wa man hadarani minal malaikati wa ushhidukum anni a'taqidu ma'taqadathu al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah minal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Pada poin pertama ini, Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan basmalah, beliau mengatakan, Ushhidullah wa man hadarani. Aku mempersaksikan kepada Allah. Wa man hadarani. Dan siapa saja yang hadir pada saat ini bersamaku. Minal malaikah, dari kalangan para malaikat. Wa ushhidukum, dan aku persaksikan kepada kalian tentang akidahku ini. Anni a'taqidu ma'taqadathul firqatun najiyah. Bahwa aku meyakini apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah. Aku meyakini atas apa yang diyakini oleh kelompok al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Ahlus sunnati wal jamaah. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau mempersaksikan akidah beliau kepada Allah, kepada para malaikat, kepada siapa saja yang hadir pada saat itu, dan kepada mereka penduduk Qasim, dan kepada umat ini, bahwa beliau meyakini apa yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Minal imani billah. Sebagaimana ahlu sunnah, sebagaimana al-firqatun najiyah, beriman kepada Allah, Syekh juga beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, sebagaimana ahli sunnah meyakini dan beriman adanya malaikat, maka Syekh rahimahullah juga sama meyakini dan mengimani para malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Syekh rahimahullah juga mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa rusulihi, dan Syekh juga mengimani sebagaimana yang diimani oleh ahli sunnah al-firqatun najiyah, beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Wal ba'thi ba'dal mauti, dan Syekh rahimahullah juga mengimani adanya hari kebangkitan setelah manusia semuanya dimatikan oleh Allah. Adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, hari kebangkitan sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Wal imani bil qadari khairihi wa syarrih, dan mengimani takdir yang baik maupun yang buruk sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini pada poin yang pertama ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tidak ada sedikit pun menyelisihi dari apa yang diyakini oleh kaum muslimin dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak menyelisihi dari rukun iman yang 6. Tidak menyelisihi keyakinan al-firqatun najiyah. Bahkan sama dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam syarahnya, qal Syekhul Islam Al-Alimur Rabbani Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam adalah termasuk dari gelar beliau, sebagaimana masyhur di kalangan para ulama dan kaum muslimin, Syekhul Islam, ketika disebutkan Syekhul Islam saja, maka kaum muslimin, mereka masyhur di kalangan kita atau kalangan kaum muslimin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi ketika disebutkan Syekhul Islam Al-Alim Rabbani, seorang alim Rabbani, yaitu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka banyak para ulama yang memiliki gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni, Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim, dan yang lain-lainnya. Ya. Dan ini juga merupakan gelar dari Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Seorang alim Rabbani. Alim Rabbani. La syakka annahu ahlu lihadzal laqab. Naam. Tidak diragukan bahwa beliau rahimahullah berhak untuk mendapatkan laqab, berhak untuk mendapatkan gelar Syekhul Islam, mendapatkan gelar sebagai seorang alim, mendapatkan gelar sebagai seorang Rabbani.
alim rabbani. Faqad razaqahu wahul ilma rabbani. Karena Syekh rahimahullah telah dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla ilmu rabbani. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ilmu yang berlandaskan dari wahyu, nas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad 'allama an-nasa sighar al-ilmi, thumma 'allama kibar. Karena Syekh rahimahullah, dikatakan sebagai alim rabbani, seorang alim rabbani, karena beliau telah mengajarkan kepada umat ini, kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada kaumnya, dan kepada umat ini, sighar al-ilmi, thumma 'allama kibara. Beliau mengajarkan kepada umat ini ilmu-ilmu yang dasar dulu. Ilmu-ilmu yang ringan dulu. Kemudian setelah itu berlanjut sampai kepada ilmu yang tinggi. Begitu para ulama rabbani. Mereka mengajarkan sighar al-ilmi qabla kibari. Tidak dibalik. Ya, tidak dibalik ilmu yang tingkat atas, tingkat tinggi, tingkat orang-orang yang alim diajarkan kepada sighar, tidak. Tetapi tadarruj, berangsur-angsur. Oleh karena itu, para penuntut ilmu, para kaum muslimin semuanya, bahwa belajar itu adalah dari yang paling mudah, dari yang paling ringan, dari yang paling singkat dulu. Kemudian beranjak dan beranjak. Tadarruj di dalam belajar. Oleh karena itu, Al-Alim Rabbani, Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, beliau menuliskan kitab-kitab yang itu dipelajari oleh para pemula, dipelajari oleh anak-anak, kemudian berlanjut kepada pertengahan dan berlanjut sampai kibarul ilm. Begitu. Syekh rahimahullah, beliau menuliskan risalah Al-Usul Thalatha. Diajarkan untuk para pemula. Beliau menuliskan Qawaidil Arba', kaidah 4 kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Kemudian beliau menuliskan di atasnya lagi ada Usulus Sittah. Kemudian beliau menuliskan di atasnya lagi ada Nawaqidul Islam. Kemudian beliau menuliskan lagi ada Kashfus Syubuhat. Di atasnya lagi ada beliau tuliskan Kitabut Tauhid. Al-Alim Rabbani. Beliau benar-benar mengajarkan sigharul ilm, ilmu yang ringan, ilmu bagi pemula. Kemudian beliau mengajarkan kepada umat ini ilmu yang memang itu dipelajari para penuntut ilmu yang kibar. Kemudian waqad qil, para ulama mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Ar-Rabbani ay alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Disebut Rabbani, ulama Rabbani, alim Rabbani, karena mereka mengajarkan manusia dengan ilmu yang ringan dulu. Ilmu yang untuk pemula dulu. Disesuaikan kemampuan mereka. Kemudian setelah itu beranjak kepada ilmu yang lebih tinggi. Wa huwa rahimahullah al-imamul mujaddid. Syekh rahimahullah adalah seorang imam. Seorang mujaddid, pembaharu. Fahuwa mujaddidu ad-da'wah. Fahuwa mujaddidud da'watil islamiyah. Syekh rahimahullah adalah seorang mujaddid, pembaharu di dalam dakwah ini. Jaddadaha ba'da an darasat ma'alimuha. Syekh rahimahullah memperbaharui kembali dakwah ini, di mana pada saat itu sudah terjadi pergeseran. Pada saat itu sudah banyak perubahan yang harusnya dakwah ditekankan. Dan prioritas utama dakwah itu adalah kepada tauhid, membersihkan akidah dan tauhid umat, dan mengingatkan dari bahaya yang bisa merusak tauhid umat. Ini mulai lembek, mulai lemah. Maka Syekh memperbaharui kembali, mengajak kembali bahwa tauhid ini yang paling utama. Di dalam dakwah beliau, ihtimam, perhatian utama kepada tauhid, karena ini asas. Ini sebagai pondasi di dalam ibadah kita. Qal wantasharatil bid'ah, karena pada saat itu bid'ah menyebar di mana-mana. Wal khurafat wasyirk, begitu juga khurafat, kesyirikan menyebar di mana-mana pada saat itu. A'adan nasa ila syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekh rahimahullah di dalam berdakwah ihtimam kepada akidah dan tauhid, mengajak umat manusia untuk kembali kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu orang lebih banyak memilih
hukum kabilah dan meninggalkan hukum Nabi. Pada saat itu mereka lebih memilih kepada perkara-perkara khurafat yang menyimpang dari akidah Islam. Diajak umat manusia untuk kembali kepada akidah yang benar. Diajak manusia untuk kembali kepada tauhid, untuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ila tauhid. Syekh rahimahullah mengajak umat ini kepada tauhid. Wal millatil hanifiyah, millatil Islam. Syekh mengajak umat ini untuk mengikuti millah al-hanifiyah, yaitu agama Islam yang sebenarnya. Fahuwa da'i anis syirki ila tauhid. Di mana millah al-hanifiyah, ajaran agama al-hanifiyah ini adalah ajaran agama yang mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Wal hanifiyah minal hanif wal mail. Naam, hanifiyah ini adalah suatu kecondongan. Likauniha ma'ilatun anis syirki wal bid'ah, karena agama al-hanifiyah ini condong kepada tauhid, ya, dan menjauhi kesyirikan, condong kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Qa'imatun 'ala tauhid. Agama al-hanifiyah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, dan yang didakwahkan oleh para salafus saleh, kemudian didakwahkan oleh al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, qa'imatun 'ala tauhid, agama yang tegak di atas tauhid. Agama yang tegak di atas tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Wa yuqalu laha aidan al-millatul auja. Dikatakan al-hanifiyah adalah agama yang al-auja, yang condong, yang bengkok. Likauniha munharifatun anis syirki wa anil bidah. Disebut bengkok karena bengkok, ya, bengkok dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan, dari bid'ah-bid'ah. Wahiyya fi nafsiha mustaqimah. Dikatakan bengkok dari kesyirikan, bengkok dari bid'ah, dan tegak di atas tauhid. Ini agama hanifiyah. Lamma sa'alahu ahlul qasim an aqidatihi. Ketika Syekh rahimahullah ditanya oleh penduduk Qasim, ya, sekarang masyhur negeri Qasim, penduduk Qasim, ya, mereka yang tinggal di daerah Qasim, ya. Penduduk Qasim bertanya kepada Syekh tentang akidah beliau, tentang keyakinan beliau, apa yang beliau yakini, akidah apa yang beliau bawa dan yang beliau dakwahkan. Katabalahum hadhihi al-aqidatal mukhtasarah. Maka Syekh rahimahullah menjawab pertanyaan mereka tentang akidah beliau dan beliau tuliskan di dalam risalah ini. Beliau tuliskan di dalam sepucuk surat ini, ya, secara singkat akidah beliau rahimahullahu taala. Wa dzakara fi akhiriha annahu katabaha ala ujalatin. Dan beliau nanti menyebutkan di akhir risalah ini, di akhir surat ini, beliau menyebutkan bahwa beliau menuliskan surat ini dalam keadaan beliau sedang sibuk. Secara ringkas beliau tuliskan. Wa annahu mustaghilul bal. Beliau sedang banyak kesibukan. Banyak yang beliau pikirkan. Ya, banyak yang beliau fikirkan di dalam dakwah ini. Qala fi akhiriha aqidah. Qala fi akhiri aqidatun wajizah. Beliau katakan ini adalah akidah sebagai akidah yang ringkas yang beliau tulis untuk menjawab pertanyaan Ahlul Qasim, penduduk Qasim yang bertanya tentang akidah Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Qala yakni mukhtasara wajiza, yang disebut wajiza yakni mukhtasara, ringkas, secara ringkas. Secara singkat. Harartuha wa ana mustaghilul bal. Aku tuliskan akidah ini, dalam keadaan aku sibuk. Falam yakun katabaha mutafarrigan laha. Beliau menulis ini bukan dalam keadaan kosong, tidak ada kegiatan, tidak, dalam keadaan sibuk beliau. Likathrati a'malihi wa qiyamihi bid-da'wah. Saking banyaknya kegiatan beliau di dalam berdakwah, mengajak manusia, ya, maka beliau masih meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Ahlul Qasim tentang akidah beliau rahimahullah ta'ala. Begitu para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau menulis akidah wasitiyah, itu juga karena beliau ditanya oleh penduduk wasit, ya, ditanya tentang akidah, maka beliau tuliskan akidah, dinisbatkan kepada
wasit, maka disebut akidah wasitiyah. Ya, begitu juga Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Ketika beliau menulis Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, menuliskan risalah atau kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, karena beliau juga ditanya oleh kaum muslimin tentang akidah dan diminta agar beliau menuliskan akidah. Nah, sehingga satu sebagai dakwah kepada umat ini, yang kedua menjelaskan tentang akidah dan keyakinannya, ya. Kemudian yang ketiga menepis fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan, ya, yang dilontarkan oleh orang-orang yang membencinya. Sehingga ini loh hakikatnya. Apa yang ditulis dan itu yang diyakini. Rahimahullahu taala. Maka beliau katakan, ya, dalam keadaan beliau sedang sibuk berdakwah, beliau menulis jawaban tentang pertanyaan Ahlul Qasim. Apa kata beliau? Litattali'u ala ma indi. Wahai penduduk Qasim dan wahai umat ini, agar kalian tahu, kalian bisa membaca apa yang aku yakini. Maka aku tuliskan dalam risalah ini. Annahu mu'taqadi, itulah keyakinanku yang aku tuliskan. Wallahu ala ma naqulu waqil. Maka hanya kepada Allah kita serahkan semuanya. Apa yang kita tulis, apa yang kita catat, apa yang kita yakini, kita serahkan. Apa yang kita ucapkan ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, qauluhu, ucapan beliau atau tulisan beliau di awal risalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan tulisan basmalah. Qal fi bidayati aqidatihi, beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal risalah akidah ini. Ibtada'a hadhil aqidah bil basmalah ta'assiyan bi kitabillahil aziz. Beliau memulai dengan basmalah di awal risalah ini adalah mengikuti apa yang terdapat di dalam Kitabullahil Aziz, di dalam Al-Quran. Fallahu ta'ala iftataha Al-Qur'ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu kutubahu bil basmalah. Aw rasailahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai tulisannya, memulai risalahnya, surat-suratnya dengan diawali dengan basmalah. Kataba ila Hiraql. Beliau ketika menuliskan risalah atau surat kepada Hiraql, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraql azimir Rum. Kata Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Muhammad, Abdullah, hamba Allah dan utusannya, ditujukan kepada Hiraql, pembesar Romawi. Nabi SAW ketika mengirimkan surat dakwah, ya, kepada pembesar Romawi diawali dengan basmalah. Wa hakadha Sulaiman lamma kataba risalah ila Bilqis qal innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi Sulaiman ketika beliau menuliskan surat kepada Bilqis, beliau mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml ayat 30. Faqauluhu ushhidullah, maka perkataan beliau, aku mempersaksikan kepada Allah. Al-muallif rahimahullah yushhidullah ala aqidati. Yani Syekh Al-Imam rahimahullah, beliau mempersaksikan apa yang beliau yakini kepada Allah. Akidah beliau. Fa ushhidullah anni 'alaiha wa man hadarani minal malaikah wa ushhidukum ala hadhil aqidah. Aku mempersaksikan kepada Allah dan kepada siapa saja yang hadir, baik dari para malaikat atau aku persaksikan kepada kalian, wahai penduduk Qasim, wahai umat ini, tentang akidahku. Syekh rahimahullah mempersaksikan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada siapa saja yang hadir dari kalangan kaum muslimin, an ya'taqida hadzal mu'taqad, annahu ya'taqidu hadzal mu'taqad, bahwa beliau meyakini akidah ini. Wallahu azza wa jalla qad tala ala ma fi nafsihi. Naam,
Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui isi hatinya. Ya, wattala ala aqidatihi annahu ya'taqidu hadzal i'tiqad. Dan Allah sudah mengetahui bahwa Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah meyakini akidahnya ini. Ya, wa asyhada man hadara minal malaikah, dan beliau mempersaksikan kepada para malaikat. Minal hafadhati wa malaikatil laili wa malaikatin nahar. Kepada para malaikat, baik yang para malaikat di malam hari maupun di siang hari. Wa ghairihi minal malaikah, dan kepada para malaikat alladzina yatatabba'una majalisa dzikri. Kepada para malaikat yang mereka mengelilingi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Wa kadzalikal katabah, para malaikat yang mencatat amalan manusia. Kulluhum yushhiduhumul muallif ala aqidati. Semuanya beliau persaksikan tentang akidah beliau. Wa asyhada man hawarahu minan nas, dan beliau rahimahullah mempersaksikan akidahnya ini kepada umat manusia. Wa asyhada ahlal qasim, dan beliau pun mempersaksikan akidahnya ini kepada para penduduk Qasim. Hinama katabaha, pada saat penduduk Qasim itu menuliskan risalah tadi, maka beliau mempersaksikan akidahnya ini. Anna hadza mu'taqaduhu alladhi katabahu lahum, bahwa inilah akidah beliau yang beliau tuliskan kepada penduduk Qasim. Subhanallah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang menuduh beliau, yang memfitnah beliau, yang menebarkan syubhat-syubhat kebencian kepada beliau, silahkan merujuk kepada akidah beliau yang beliau tuangkan dalam risalah ini, yang beliau tuliskan di dalam kitab-kitab beliau, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, dari kitab-kitab beliau. Silahkan dirujuk, silahkan dilihat kembali, apakah akidah beliau menyimpang dari akidah yang dibawa oleh para ulama? Apakah keyakinan beliau menyimpang dari keyakinan Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, imam-imam yang lainnya? Tidak. Tidak. Maka kita akan mengetahui nanti lebih banyak tentang apa yang beliau yakini. Qala qauluhu anni a'taqidu ma'taqadatul firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Ketika beliau mengatakan bahwa aku meyakini apa yang diyakini oleh al-firqah najiyah, yaitu ahlus sunnah, ya, maka siapa yang dimaksud dengan al-firqah, at-taifah, al-firqatun najiyah? Siapa mereka? Qal wasafahum annahum ahlus sunnati wal jamaah summu bil firqatin najiyah. Al-firqatun najiyah adalah golongan yang selamat, kelompok yang selamat. Mereka ya disebut juga sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah al-firqatun najiyah. Qala summu bil firqatin najiyah li'annahum yanjuna min al-'adzabi yaumal qiyamah. Ahlus sunnah disebut sebagai al-firqatun najiyah, sebagai kelompok yang selamat, karena mereka dijamin keselamatannya kelak pada hari kiamat. Wa bi khilafil firaq al-ukhra al-mutawa'aduna bil 'adzab, berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya yang mereka diancam dengan azab. Ahlus sunnah, al-firqatun najiyah, ahlul hadis, tayyib, as-salafus salih, na'am, at-taifah al-mansura, ini semuanya adalah na'am, intinya satu, ahli sunnah wal jamaah. Nah, mereka mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang diancam dengan neraka oleh Nabi SAW. Bukan kita yang mengancam. Bukan kita. Nabi yang mengingatkan. Dan Nabi yang menyebutkan. Ya. Qala alaihi salatu wassalam fil hadits sahih. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Inna bani Israel aftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya Bani Israel, mereka terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Tetapi umatku ini akan terpecah menjadi 72. Sebutkan di sini 72. Ya.
Di dalam riwayat yang lain disebutkan 73. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu golongan yang selamat. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Ya, al-jamaah. Wa fi riwayah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang selamat itu adalah mereka yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Istiqamah di atas sunnah. Tegak di atas sunnah. Hadhihi hiyal firqatun najiyah. Maka mereka inilah yang disebut dengan kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah. Wal baquna mutawa'duna bil 'adzabi bin nar illa ahlus sunnati wal jamaah. Adapun yang lainnya, yang 72, mereka diancam dengan azab neraka. Dan yang selamat hanya ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka inilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Dan mereka inilah orang-orang yang bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Maka ahlus sunnah, mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Wal jamaah, mereka orang-orang yang bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Sehingga mereka tidak disatukan di atas kelompok organisasi. Tidak disatukan di atas partai. Tidak disatukan di atas sebuah golongan-golongan tertentu. Tidak. Tapi mereka disatukan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-jamaah. Mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muallif rahimahullah ya'taqidu aqidatal firqatin najiyah. Maka Syekh rahimahullah Imam Al-Mujaddid Muhammad Al-Wahhab meyakini apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, ahli sunnah. Alladzina istathnahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli, yang Nabi kecualikan tadi di dalam sabdanya, kulluha finnari illa wahidah. Semua diancam dengan neraka kecuali satu. Yani i'taqidu aqidata hadhil firqatul wahidah. Yani Syekh meyakini apa yang diyakini oleh kelompok yang selamat, yaitu satu kelompok tadi. Fa ma'nan najiyah. Adapun makna najiyah, an-najiyatu minal wa'idi wal 'adzab. Yang dimaksud dengan selamat adalah selamat dari ancaman dan selamat dari azab di akhirat. Fa ahlus sunnati wal jamaah najau. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka selamat. Selamat dari ancaman. Nabi selamat dari api neraka tersebut yang diancam oleh Nabi SAW. Bahkan di dunia ahli sunnah mereka selamat dari bid'ah-bid'ah. Selamat dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Karena mereka mengikuti sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah. Wa summu ahlus sunnah liluzumihim as-sunnah wa amalihim bis sunnah. Mereka dikatakan sebagai ahli sunnah karena mereka istiqamah, berpegang teguh kepada sunnah. Dan mereka mengamalkan sunnah. Mereka beramal, beribadah sesuai dengan sunnah, tuntunan Nabi SAW. Wasumul jamaah listima'ihim alal haq. Dan mereka dikatakan sebagai al-jamaah karena mereka bersatu di atas al-haq. Bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Qala wa humut ta'ifal mansurah. Dan ahlu sunnah al-firqatun najiyah juga disebut sebagai at-ta'ifal mansurah. Kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Kelompok yang ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Mansuratun fid dunya bil hujjati wal bayan wa fil akhirati yansuruhumullah. Ahlu sunnah at-ta'ifah al-mansurah. Mereka akan dimenangkan oleh Allah di dunia dengan hujjah wal bayan. Dimenangkan oleh Allah dengan hujjah-hujjah, dengan bukti-bukti, dengan burhan, dengan dalil. Ya, dan mereka di akhirat dimenangkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Ini ahlus sunnah al-firqatun najiyah at-ta'ifah al-mansurah. Fal firqatun najiyah, kata Syekh, humul firqatul mansurah. Maka al-firqah najiyah nama lain adalah dari ta'ifah mansurah. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wahum ahlul haq. Dan mereka adalah ahlul haq. Nah, kita mengatakan ahlus sunnah ahlul haq. Kita mengatakan at-ta'ifah al-mansurah ahlul haq. Nah, di saat orang yang di atas kebatilan, di saat kelompok-kelompok yang di atas bid'ah, di saat kelompok yang berada di atas penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka mengaku di atas al-haq. Maka
yang jelas-jelas di atas Al-Quran dan Sunnah, yang jelas-jelas berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka ini yang ahlul haq yang sebenarnya. Waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha baqiyatun ila qiyamis saah. Dan Nabi telah memberikan kabar gembira bahwa al-firqatun najiyah, bahwa na'am ahlus sunnah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Qala alaihi salatu wassalam fi sahihain, sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Kata Syekh rahimahullah, beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka istiqamah di atas al-haq, yang mereka dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di saat manusia mencela mereka, di saat manusia mengganggu mereka, di saat manusia berusaha untuk menghalangi mereka, itu semua tidak membahayakan mereka. Itu semua tidak membuat goyah mereka. Itu semua tidak membuat mereka lemah dari al-haq, tidak membuat mereka goyah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kebanyakan manusia menyelisihi, meskipun kebanyakan manusia menghina, mencela, menghalangi mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Maka mereka akan senantiasa berada di atas al-haq, senantiasa dimenangkan oleh Allah sampai datang ketetapan Allah, dan mereka tetap istiqomah di atas al-haq tersebut. Taifah, kelompok akan senantiasa ada dari umat ini yang berpegang teguh di atas al-haq dan ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah, akan senantiasa ada. Qala wa hadhihi isyarah annahum la yazalun. Ini sebagai isyarat dari Nabi bahwa mereka umat ini, ya, sekelompok dari umat ini yang mereka berada di atas al-haq akan senantiasa ada. Lakinna hadhihi al-firqah qad takthur wa qad taqil. Tapi kelompok ini, ya, tetapi golongan manusia ini yang mereka di atas al-haq ini, ya, berbeda-beda dari zaman ke zaman. Kadang satu zaman mereka mayoritas, kadang satu zaman mereka minoritas. Kadang di satu tempat mereka jumlahnya sedikit, kadang di satu tempat jumlah mereka lebih banyak dari yang lainnya. Qal fa inna kulla man lazimal haqqa wa'taqada al-aqidata as-salimah. Maka setiap orang yang iltizam, istiqamah di atas al-haq dan meyakini akidah yang lurus, fa'amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, fahuwa min ahli sunnah, maka dia adalah termasuk dari ahli sunnah. Ingat, kata Syekh, siapa yang iltizam, istiqamah di atas al-haq, kemudian meyakini dengan keyakinan dan akidah yang benar, dan beriman kepada rukun iman yang 6 tadi, fahuwa min ahli sunnah, maka ia termasuk dari ahli sunnah. Wa fi muqaddimatihim, dan yang paling terdepan, barisan yang paling depan dari kalangan ahli sunnah ini siapa? As-sahabatu wat tabi'un wal a'immatu wal ulama ahlul haq. Barisan yang paling depan dari ahli sunnah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, mereka adalah para sahabat, barisan terdepan. Kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah dari imam-imam ahli sunnah, para ulama yang mereka di atas al-haq tadi. Wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah mereka. Siapa saja yang mengikuti jejak langkah para ulama tadi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, ya, yang mereka di atas akidah yang benar ini,
maka dikatakan sebagai ahli sunnah. Walau lam yakunu min ahli ilmi, meskipun ya orang yang datang setelah para sahabat, orang yang datang setelah para tabi'in, orang yang datang setelah tabi'ut tabi'in, orang yang datang setelah para imam-imam ya 4 mazhab. Mereka bukan ulama, tapi mereka orang awam. Mereka bukan seorang ulama, mereka bukan ahlul ilmi, tapi selama mereka mengikuti jejak dan langkah mereka, maka mereka disebut sebagai ahli sunnah. Walau lam yakunu min ahli ilmi, meskipun manusia yang datang setelah para ulama tersebut bukan dari kalangan ulama. Faqad yakunu minhumun najjar. Ya. Ada dari sebagian mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Memiliki keahlian dalam masalah kayu. Wal muzari', orang-orang yang memang pekerjaannya adalah sebagai petani. Wal ba'i wal mushtari, sebagai penjual, sebagai pembisnis. Wal jazar, mereka yang memiliki pekerjaan sebagai jagal, tukang menyembelih hewan. Wal khayat, mereka yang pekerjaannya adalah tukang jahit. Tayyib, apapun pekerjaannya, ketika mereka mengikuti jejak langkahnya para sahabat, yang mereka meyakini akidah yang dibawa oleh para sahabat dan dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama tersebut, maka mereka dikatakan sebagai ahli sunnah. Tidak harus menjadi ulama dulu baru dikatakan sebagai ahli sunnah. Tidak harus menjadi seorang ahlul ilmi dulu baru dikatakan ahli sunnah. Tidak. Apapun pekerjaannya, ya, apapun aktivitasnya, tapi dia memiliki akidah sebagaimana akidahnya para sahabat, maka itu adalah ahli sunnah. Lakin muqaddimatum ahlul ilmi wal hadith. Naam. Tetapi barisan utama, barisan yang paling depan dari ahli sunnah, mereka adalah para ulama. Para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka, ya, itu adalah tokoh-tokoh yang berada di barisan depan. Nah, qauluhu, adapun perkataan al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala, wa minal imani billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarri. Beliau menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Beliau meyakini rukun iman yang 6. Naam. Kalau sampai satu saja tidak diyakini, maka jatuh pada kelompok yang menyimpang. Kalau seandainya beliau tidak meyakini takdir, maka beliau masuk pada kelompok qadariyah yang mengingkari takdir. Nah, ini keyakinan beliau sebagaimana keyakinan yang dibawa oleh Nabi SAW. Meyakini dan mengimani rukun iman yang 6. Hadhi usul iman. Ini merupakan pokok-pokok keimanan. Wa hadhihi arkanul imani sittah allati bayyanaha wa akhbara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rukun iman yang 6 yang dijelaskan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma sa'alahu Jibril fil hadits sahih 'anil Islam. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Nabi menjawab ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, yaitu 5 dari rukun Islam tersebut. Qal fa akhbirni 'anil iman. Kemudian ketika Jibril bertanya lagi tentang iman, qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab tentang rukun iman, Nabi katakan dengan rukun iman yang 6 tadi. Nah, ini sesuai dengan yang diyakini oleh al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala. Qala huna, na'am, al-ba'ts ba'da al-maut. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ts? Kebangkitan. Kebangkitan setelah kematian. Beliau mengatakan meyakini dan mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Li'anna al-imana bil yaumil akhir,
yashmalul ba'ts. Karena beriman kepada hari akhir adalah mencakup al-ba'ts, hari kebangkitan. Wa yashmal hisab wal jazaa wal jannata wan nar. Mengimani hari akhir mencakup adanya meyakini hari kebangkitan, meyakini adanya hisab, meyakini adanya balasan jaza, meyakini ada surga dan neraka. Itu termasuk dari rentetan meyakini hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian pada sedikit penjelasan lagi. Qal al-aslu sadis. Pada poin yang terakhir dari rukun iman yang 6 tadi, al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadhi usul ja'at biha al-kutubul munazzalah. Prinsip-prinsip yang 6 tadi, rukun iman yang 6 tadi, ya, itu sudah ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Baik itu Al-Quran atau sebelum Al-Quran. Sudah ada. Ya. Ja'a bihan nabiyun, dan dibawa oleh para nabi. Wa nazalat bihal kutub, dan termaktub, ditulis di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa ajma' 'alaihal muslimun, dan kaum muslimin pun sepakat akan prinsip 6 tadi, rukun iman. Wa man yajhad syai'an minha yakhruju an dairatil Islam wa yasiru minal kafirin. Hati-hati. Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman tersebut, mengingkari salah satu atau sebagian dari prinsip yang 6 tadi, dia keluar dari Islam menjadi kafir. Faman jahadal iman billah kafir. Maka siapa yang mengingkari dan tidak mau beriman kepada Allah, maka dia kafir. Wa man jahadal imana bil malaika kafir. Siapa yang mengingkari dan mengkufuri, tidak beriman kepada para malaikat, maka dia kafir. Wa man jahadal imana bil kutub al munazzala kafir. Siapa yang mengingkari, tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, maka dia kafir. Wa man jahadal imana bir rusul kafir. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada para rasul dari awal sampai akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Meskipun dia beriman kepada seluruh rasul, tetapi tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, maka dikatakan sebagai kafir. Dihukumi sebagai kafir. Wa man jahadal ba'tha wal jazaa wal jannata wal nar kafar. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan, tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah, tidak percaya akan adanya pembalasan, hari pembalasan, tidak percaya adanya surga dan neraka, maka dia kafir. Wa man jahadal qadar kafar. Dan barang siapa yang mengingkari, tidak beriman kepada takdir, kafar, maka dia dihukumi sebagai kafir. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pentingnya untuk mempelajari akidah, pentingnya untuk mempelajari rukun iman, agar iman kita benar-benar kuat, agar iman kita semakin terjaga, tidak mudah terkena virus, terkena syubhat, terkena berbagai macam rayuan-rayuan yang itu bisa merusak keimanan dan akidah kita. Maka kita cukupkan, karena waktu sudah hampir lewat, kita cukupkan insyaallah malam ini sampai pembahasan ini dulu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari risalah ila ahli al-qasim yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Rajihi hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang sudah masuk pada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa menghindari fitnah dan syubhat di tempat kerja yang sehari-hari suasananya banyak sekali perkara-perkara bid'ah di dalamnya, seperti musik dan lain sebagainya. Mohon bimbingan dan nasihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
menjaga agama, menjaga akidah, menjaga keyakinan, ini perkara yang tidak bisa ditawar. Prinsip agama ini adalah suatu hal yang harus kita jaga dan kita pupuk, kita pelihara. Jangan sampai ya kemudian gara-gara syubhat dan fitnah-fitnah tersebut akhirnya menjadi lemah, menjadi rusak, bahkan menjadi hilang keyakinan dan prinsip agama ini. Oleh karena itu, hendaknya seorang apabila dia mencari suatu pekerjaan, hendaknya dia melihat apakah pekerjaan tersebut halal? Tayyib, halal. Apakah kemudian pekerjaan yang halal tersebut, tayyib, ternyata di dalamnya ada fitnah dan syubhat? Ketika ada fitnah dan syubhat, apakah dia bisa menjaga diri, bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengingkarinya, ya? Atau dia tidak bisa dan bahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada syubhat dan fitnah tersebut. Nah, kalau seandainya pekerjaannya halal dan dia bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian untuk bisa menjaga diri dari fitnah dan syubhat tersebut, dia masuk di dalam pekerjaan tersebut. Bahkan dia mendapatkan peluang kesempatan untuk bisa berdakwah kepada orang yang ada di tempat tersebut. Ya. Kemudian ketika ternyata tempat pekerjaan kita yang awalnya tidak demikian, atau yang awalnya kita belum paham tentang bahaya syubhat dan fitnah musik dan lain sebagainya tersebut, ya. Kemudian setelah kita mendapatkan hidayah, ya, akhirnya kita paham akan bahaya fitnah dan syubhat tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama, kita harus menjaga prinsip ini dengan baik. Harus dijaga. Yang kedua, kalau kita sebagai pimpinan, maka wajib untuk merubah itu, mengingkari itu semuanya, ya, dan dihilangkan fitnah-fitnah tersebut. Tapi kalau kita sebagai bawahan, sebagai karyawan, maka tugas kita adalah menyampaikan kepada atasan. Sampaikan dengan bahasa yang sopan, sampaikan dengan tulisan jika tidak mampu dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya, berilah hadiah dari buku-buku, dari risalah-risalah yang menjelaskan tentang haramnya musik, nyanyian ataupun yang lainnya. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan dengan itu mendapatkan hidayah, ya, dan mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa merubahnya. Nah, kalau sekarang tidak bisa dan memang pekerjaannya di situ, ya, meskipun itu bukan 24 jam atau bukan setiap waktu dilakukan hal demikian, maka usahakan semampunya untuk bisa menghindari, ya, usahakan semampunya untuk menghindar dari hal-hal tersebut, ya. Tapi kalau seandainya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan lingkungan yang lebih baik untuk menjaga prinsip agama, untuk menjaga ibadah, untuk menjaga manhaj dan akidah, maka itu jauh lebih baik. Ya, tetapi ketika tidak mendapatkannya dan tempat pekerjaan tersebut adalah halal, akan tapi ada hal-hal yang dikhawatirkan itu fitnah tersebut, maka hendaknya berusaha semampunya. Tetapi ketika kita mampu untuk mencari yang lebih baik dan mendapatkannya, maka insya Allah itu akan lebih baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Maka barang siapa yang meninggalkan suatu hal, suatu perkara, suatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita meninggalkan suatu yang haram karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ganti dengan suatu yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan yang halal, Allah akan mengganti yang barokah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi ya, di atasnya. Apakah terjerumusnya ke dalam dosa merupakan bukti akan rusaknya akidah atau ada syubhat di dalam akidah? Dosa itu bertingkat-tingkat atau dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, bermacam-macam. Ada dosa yang disebut sebagai kabair, ada dosa yang disebut shaghair. Maka dosa ada dua, kabair dan shaghair.
Nah, kabair ini adalah dosa-dosa besar. Shaghair dosa-dosa kecil. Disebut kabair dosa-dosa besar oleh para ulama, kata mereka, yaitu dosa-dosa yang di situ ada ancaman dengan had, hukuman di dunia, cambuk, rajam, kisas, potong tangan, taib, atau adanya ancaman laknat di dalam ayat maupun di dalam hadis. Maka itu dikatakan sebagai dosa besar. Contoh, riba dosa besar. Karena kata Nabi SAW, la'anallah akilar riba wa mukila wa syahidai wa katibai wa hum sawa. Dilaknat semuanya. Ya, dosa besar. Berzina, minum khamar, kemudian membunuh orang lain yang tidak berhak untuk dibunuh, mencuri, semua dosa besar. Syirik dosa besar, yang lebih besar, dosa yang paling besar. Kemudian bid'ah dosa besar. Nah, ketika seorang akidahnya menyimpang dari akidah yang hak, maka dia akan jatuh dalam perkara dosa. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Bisa dia jatuh dalam kesyirikan, dosa besar. Inna syirka la dzulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Bisa jatuh pada bid'ah karena akidahnya yang rusak tadi. Sedangkan bid'ah ini adalah dosa yang besar, dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Ya. Bisa jatuh dalam dosa besar karena apa? Menyimpang dari sunnah Nabi. Nah, inilah oleh karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan yang lain-lainnya, mereka jatuh dalam dosa besar, bukan dosa kecil. Karena mereka menyimpang dari akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka dikafirkan oleh para ulama seperti kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka mengingkari sifat Allah, mentakwil sifat Allah ini bukan perkara ringan. Ini dosa, bahkan dosa besar karena dalam bab akidah. Oleh karena itu, ya pentingnya kita untuk menjaga akidah, mempelajari akidah ini agar kita selamat. Nah, kalau seandainya orang yang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang bagus, akidah di atas yang hak, manhajnya bagus, kemudian jatuh dalam dosa, mungkin dosa besar atau dosa kecil, dan ini bisa jadi. Bahkan sahabat Nabi SAW tidak diragukan akan akidah mereka. Ada yang jatuh dalam dosa besar, ada yang jatuh dalam perbuatan zina, ada yang jatuh dalam khamar. Ya. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Nah, ini tidak menjadikan kemudian mereka masuk dalam kelompok ahli bidah, kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah. Tidak. Karena ini perkara maksiat. Tetapi tidak boleh seorang kemudian meremehkan perkara maksiat. Yang penting akidahnya lurus. Adapun maksiat yang kecil tidak apa-apa. Tidak. Oleh karena itu, orang yang memiliki akidah yang lurus pun, mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Nah, kita tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah, di dalam akidah kita, di dalam bab iman, bahwa iman itu yazid wa yanqus. Dia memiliki akidah yang sahih, akidah ahli sunnah. Tapi bisa jadi dia paling bawah. Karena sebab bermaksiat. Keimanannya turun. Ya, keimanannya turun. Oleh karena itu, kadang seorang berbuat maksiat disebabkan karena akidahnya. Imma terkena syubhat, imma akidahnya ada yang menyimpang, atau karena tadi akidahnya sedang menurun. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa dijaga keimanan dan akidah kita, dengan juga kita senantiasa mempelajarinya dan bermajlis dengan orang-orang yang menjaga akidah ini. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang benar dan yang salah dalam ajaran Islam? Apalagi di era kecanggihan teknologi. Terkadang ilmu banyak yang sama dan juga ada yang bertentangan. Terkadang yang kita anggap salah ternyata benar dan apa mas? Nah, terkadang yang kita anggap salah ternyata benar dan sebaliknya.
Apalagi jika orang yang menangkap ilmu itu orang awam, maka akan sangat merugi atau bahkan menyimpang dan biasanya langsung saklek sehingga meninggalkan sunnah, hadis dan syariat tentunya. Mohon nasihat. Taib. Bagaimana untuk menilai ini benar dan salah, bahwa ini di atas al-haq dan ini di atas kebatilan? Kita bisa menilai itu yang pertama dengan belajar. Ya, dengan ilmu, sehingga kita bisa menilai, oh ini benar, ini salah dengan ilmu. Ya. Kecanggihan teknologi hari ini bisa membuat orang ya yang tadinya itu adalah kebatilan menjadi kebenaran ketika sudah dibaca, ketika sudah dilihat. Padahal itu batil. Oleh karena itu wajib bagi kita ini bersenjata. Senjata apa? Senjata ilmu. Ketika kita punya ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa menilai, oh ucapannya ini salah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Oh tulisannya ini salah, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh apa yang dia sampaikan ini salah, tidak sesuai dengan apa yang dibawakan oleh para ulama. Di situ yang pertama kita bisa menilai kebenaran itu dengan ilmu. Yang kedua, kalau kita orang awam, kita harus tetap belajar. Meskipun kita tidak bisa sampai kepada derajat seorang alim, maka bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang yang kita percaya ilmu akidahnya tadi, tanyakan, ini benar atau salah. Dan ini diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada ahlinya, kepada ulamanya, jika kalian tidak mengetahui. Bukan bertanya kepada media sosial, tidak. Tanya kepada ahlinya, tanya kepada ulamanya. Nah, ini ya. Oleh karena itu sebagian orang yang kadang mereka di atas kebatilan, tetapi karena indahnya retorika di dalam menyampaikan suatu pendapat bisa membuat orang lain tertipu. Ya, dan ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW, innal bayan la sihr. Innal bayan la sihr. Kadang bagusnya penyampaian seorang itu bisa mensihir orang lain. Ya, yang batil jadi hak. Tulisan pun demikian. Ya, saking pintarnya, lihainya dia dalam merangkai kata tulisan yang tadinya batil, orang yang membaca bisa tersihir, oh iya benar. Padahal batil. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, kita mengajak kaum muslimin semuanya untuk senantiasa belajar tentang agama. Ya, bertanya kepada ahlinya. Ya, agar kita bisa menilai mana hak dan mana yang batil. Bukan kebenaran itu dinilai dari hebatnya orang yang menyampaikan. Kebenaran itu bukan dinilai dengan banyaknya orang yang mengerjakan, ya, bukan itu. Tapi kebenaran itu berdasarkan dalil. Selama itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ada tuntunannya dari para sahabat dan para ulama, ya, maka itu yang kita ikuti. Bukan dengan banyaknya. Oleh karena itu, ya, al-haq ahakun an yuttaba. Kebenaran itu yang lebih berhak untuk diikuti. Ya, kebenaran itu yang lebih berhak untuk diikuti. Maka untuk menilai kebenaran itu dengan ilmu dan dengan bertanya kepada ahlinya. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.